Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Randolika Seribu. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana kita cara berkomunikasi dengan orang Korea, terutama Korea Selatan. Jadi di video kali ini bertujuan untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan orang Korea Selatan. Jadi ketika kita tahu cara berkomunikasi dengan orang Korea Selatan, kita dapat membangun bisnis dengan mereka, yaitu kita mempunyai step-step untuk berkomunikasi dengan mereka. Yang step pertama yaitu kita harus memahami karakteristik bagaimana orang Korea Selatan tersebut, terutama Korea Selatan. Karena apa? Karena Korea Selatan merupakan salah satu industri entertainment terbesar di dunia. Fashionnya juga mendunia. Terus K-popnya salah satunya yang kita kenal itu sangat terkenal di Indonesia. Fanbase-nya banyak. Itulah yang menyebabkan industrinya sangat kreatif, sehingga kita harus memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan orang Korea, supaya ketika kita ingin berbisnis dengan orang Korea, atau berbisnis di Korea, atau kita membangun persaudaraan perjalanan bisnis dengan orang Korea, intinya kita harus memahami karakteristik, sifat-sifat dan perilaku orang Korea tersebut. Di sini saya memiliki catatan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasikan dan menjelaskan karakteristik khusus dan tata cara berkomunikasi dengan orang Korea. Jadi di sini saya mempunyai catatan. Jadi yang pertama, kita harus memahami apa itu negara Korea. Negara Korea adalah negara yang populer di Indonesia, yang pertama tadi, karena kebudayaannya atau fashionnya atau K-popnya itu sangat terkenal di Indonesia. Lalu kita bahasa di Korea Selatan itu, di Korea Selatan itu memiliki lebih dari 70 juta penduduk atau 70 juta jiwa. Itu sangat membantu untuk perekonomian mereka. Hal-hal tersebut juga didasari dengan bahasa Korea mereka sendiri, yaitu sehingga mereka berbahasa Korea pada umumnya. Nah, di sini kita juga harus memahami bagaimana cara mengucapkan salam atau menyapa dengan mereka. Jadi dalam bertemu dengan mereka atau bertatapan dengan mereka, itu mereka tidak suka atau merasa tidak sopan ketika kita menyentuh tubuh mereka atau memegang pundak mereka atau berpelukan dengan mereka, gitu. Jadi di situ kita lebih baik kita harus menyapa dulu atau mengucapkan salam, selamat pagi. Jadi kalau mereka itu seperti laki-lakinya, mereka itu berjabat tangan. Sedangkan kalau perempuan itu biasanya lebih menunduk, ya kan, lebih menunduk untuk menerima salam dari kita. Jadi hal-hal tersebut juga tidak luput dari bagaimana gaya komunikasi mereka, yaitu kita ketika mendapat tawaran dari mereka atau mereka mendapat tawaran dari kita, itu tidak baik mereka mengatakan tidak. Jadi mereka itu jika tidak ingin, mereka akan menolak dengan sopan dan secara halus. Lalu bagaimana cara bertamu? Ketika kita bertamu seperti orang pada umumnya, kita harus bertamu dengan baik. Alangkah baiknya ketika kita bertamu, baiknya kita jangan mengambil atau menuangkan minuman kita sendiri. Tunggu sampai tuan rumahnya atau yang pemilik rumahnya itu menuangkan minum kepada kita, seperti itu. Jadi lalu di sana juga orang Korea itu keagamannya sudah nasional, alias sudah semua agama ada di sana. Jadi seperti itu. Nah, yang kita paling seru adalah bahas tentang kulinernya. Jadi masakan di Korea itu pada umumnya nasi dan sayuran seperti kimchi. Nah, hal-hal tersebut juga sangat populer di Indonesia, seperti odeng atau makanan-makanan lainnya itu sangat populer di Indonesia. Hal-hal tersebut juga yang membuat industri di Indonesia bisa berkembang gitu. Nah, jadi kalau kita harus memahami karakteristik mereka dulu.
Nah, jadi saya simpulkan, pertama, kita harus memahami karakteristik mereka. Jadi kalau kita bertemu dengan mereka, kita tidak boleh bertatapan terlalu lama, atau kita harus tidak boleh berpelukan atau menepuk pundak mereka. Jadi kita harus seperti kita datang mengucapkan salam, selamat pagi Pak atau selamat pagi Bu dalam bahasa Korea tentunya. Lalu mereka sudah menjawab. Nah, itu sudah cukup karena kita baru berkenalan atau baru paham. Yang kedua juga, bagaimana kalau kita diajak ke rumah mereka, kita harus seperti apa, kita juga harus paham. Jadi kita tidak boleh sembarangan, atau kita harus tetap menjaga adab kita. Jadi saya sudah menyimpulkan berdasarkan data-data tersebut. Yang saya simpulkan bahwa orang Korea Selatan itu sudah memiliki kebudayaan yang sangat high culture concept. High culture concept dalam ini atau yang sangat kompleks. Jadi seperti itu. Mulai dari tadi tata cara mereka berpakaian, tata cara mereka bertamu, tata cara mereka berkomunikasi atau berterima hadiah, itu sangat sudah ada aturannya seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih cara kita berkomunikasi bisnis yang efektif untuk mereka? Jadi kita dalam berkomunikasi itu yang pertama harus sopan. Tadi kan kita sudah memahami bagaimana karakteristik mereka. Nah, kita sekarang bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan mereka, terutama komunikasi bisnis. Yaitu yang pertama, dalam berkomunikasi harus sopan. Dua, tidak melakukan hal yang sembarangan ketika bertemu. Tadi seperti kita tidak boleh langsung menepuk mereka atau berpelukan dengan mereka. Kita cukup menyapa atau salam ketika mereka respon, berarti itu sudah cukup. Yang ketiga, jika sudah kenal, alangkah baiknya kita harus menjaga terus bagaimana kita berkomunikasi, karena komunikasi bisnis itu penting, apalagi untuk multinasional atau internasional itu sangat penting. Karena dalam berbisnis itu komunikasi sangatlah penting. Ketika kita berkomunikasi dengan baik, kita berjalan dengan baik komunikasinya, maka bisnis kita akan berjalan dengan lancar. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang saya simpulkan dari komunikasi bisnis dengan orang Korea. Jadi mungkin untuk teman-teman atau untuk saya diri sendiri, kenapa saya memilih Korea sebagai materi pembahasan kali ini, karena Korea itu suatu negara yang sudah maju, sudah maju industrinya, teknologinya, fashionnya. Itu membuat peluang kita untuk berbisnis atau beradaptasi dengan fashion yang ada, industri kuliner yang ada, itu sangat mudah atau sangat gampang untuk kita kembangkan. Jadi seperti itu. Jadi terima kasih. Mungkin video ini tidak terlalu bagus karena keterbatasan teknologi dan kemampuan memvisualisasikan. Cuman terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.